Bermula dari salah satu tunanetra yang menceritakan kesulitan menyelesaikan proses pembukaan rekening karena permasalahan tanda tangan, timbul pertanyaan kami tentang bagaimana pengalaman tunanetra selama ini dalam membuka rekening perbankan. Hingga Juli 2023, nasabah Bank BTN mencapai 7,1 juta dari berbagai segmen dan diperkirakan terus meningkat secara pesat. Calon nasabah dapat dengan mudah membuka rekening melalui web secara online maupun offline di kantor cabang. Seiring pesatnya pertumbuhan nasabah, tentunya harus diiringi juga dengan peningkatan aksesibilitas layanan. Apakah pelayanan yang diberikan Bank BTN selama ini sudah aksesibel untuk pengguna? Bagaimana kami dapat sampai pada solusi yang kami berikan? Kami melalui 5 tahap design thinking, yaitu empathize, define, ideation, prototyping, dan testing dalam pendekatan permasalahan. Selanjutnya, melalui riset, kami menguji proses KYC ke website BTN, dan berikut permasalahan utama yang ditemukan. KYC onboarding sendiri merupakan cara bank dalam mengenal dan mengidentifikasi data diri nasabah untuk memverifikasi identitas dan risiko pelanggan mereka. Proses ini tidak hanya dibutuhkan oleh entitas teratur seperti bank, tetapi juga oleh bisnis lain yang ingin memastikan keamanan dan keandalan pelanggan mereka. Proses onboarding digital saat ini populer dilakukan karena pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor atau tempat bisnis memilih produk yang ingin mereka gunakan. Cukup dengan mengakses internet, juga web atau mengunduh aplikasi, maka proses onboarding dapat langsung dimulai. Kami melakukan pengetesan awal proses KYC onboarding BTN dengan teman netra. Setelah itu, kami berdiskusi dengan teman netra tentang proses pembukaan rekening tersebut. Berdasarkan riset yang kami lakukan, terdapat pain points utama yang dialami mereka. Yang pertama, seperti tidak bisa upload foto dokumen. Yang kedua, waktu untuk memasukkan OTP yang terlalu singkat. Yang ketiga, tidak bisa memasukkan CAPTCHA. Dan yang keempat, tidak bisa verifikasi dengan bertentangan dan bekerja. Selanjutnya, kami melakukan desk research. Nyatanya, pengguna dengan disabilitas masih sulit menjangkau perbankan, termasuk melakukan pembukaan rekening secara online. Beberapa proses yang ada dalam juri pembukaan rekening menyulitkan penyandang disabilitas, seperti proses pengunggahan foto diri dengan KTP, proses verifikasi keamanan atau CAPTCHA, dan proses pengunggahan tanda tangan. Tidak hanya itu, kami melakukan riset kepada 8 perusahaan perbankan populer untuk melihat bagaimana mereka melakukan proses pembukaan rekening online. Insights yang kami temukan adalah yang pertama, hampir seluruh perusahaan tersebut tidak membutuhkan pencarian data pribadi secara detail. Yang kedua, tidak diperlukan upload foto dokumen di proses pembukaan rekening. Salah satu bank bahkan memiliki waktu input selama 1 jam, sehingga pengguna tidak tergesa-gesa dalam memasukkan OTP. Selain itu, mereka menggunakan teknologi SSN untuk menjamin kebenaran data yang mana belum diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan riset regulasi yang diterapkan di Indonesia. Bagaimana negara Indonesia mengatur pelayanan keuangan untuk penyandang disabilitas? 2019, OJK menerbitkan petunjuk teknis operasional atau PTO untuk pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas. Yang pertama yang diatur adalah standar dokumen. Identitas yang dapat divalidasi dibutuhkan, yaitu termasuk KTP, SIM, paspor, dan kartu penyandang disabilitas. Yang kedua, alternatif pengganti tanda tangan apabila tidak dimungkinkan adalah yang pertama, surat keterangan tidak dapat melakukan tanda tangan, pas foto, cap jempol jari lainnya, fingerprint recognition, iris scan, face recognition, dan atau voice recognition. Yang kedua, terdapat standar teknologi digital yang diatur juga, termasuk diantaranya yang pertama kompatibel dengan screen reader, menggunakan desain dan bahasa yang sederhana, akses login dalam layanan internet banking yang dapat diakses tanpa menggunakan mouse dan dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca layar. Yang keempat, alternatif CAPTCHA tersedia dalam kode audio atau perayaan matematika sederhana. Yang kelima, menyediakan waktu yang cukup untuk memasukkan kata sandi yang diterima melalui SMS atau surat elektronik. Yang keenam,
tentang kekeliruan atau error tersedia dalam bentuk teks dan audio. Selanjutnya, kami menyajikan user persona terhadap target pengguna yang telah kami riset sebelumnya. Persona ini merepresentasikan nasabah bank BTN. Agus merupakan tunanetra yang memiliki kebutuhan transaksi bank. Sebagai tunanetra, ia sering menginginkan aksesibilitas beberapa aplikasi layanan keuangan. Ia pernah memiliki pengalaman buruk, yaitu ditolak saat ingin membuka rekening bank karena tidak bisa settle. Selain itu, Agus berkeluh bahwa proses pembukaan rekening secara offline membutuhkan banyak waktu dan energi. Sementara, Agus memiliki banyak kegiatan sehari-harinya. Agus sangat tertarik untuk membuka rekening bank secara online untuk memenuhi kebutuhan pastinya sehari-hari. Selanjutnya, kami melakukan reverse empathy map. Reverse empathy map ini melakukan inovasi framework empathy map yang ditargetkan untuk mengakses pengguna dengan disabilitas. Framework ini diperkenalkan kepada kelas Flores di kelas Flores keempat. Melalui framework reverse empathy map, kami memetakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh tunanetra dan tidak dapat dilakukan oleh tunanetra saat proses KYC onboarding secara online. Hal-hal yang dapat mereka lakukan adalah yang pertama, membuat terms and condition, mengisi form, dan menavigasikan website menggunakan screen reader maupun keyboard fokus. Sementara, hal yang tidak dapat mereka lakukan adalah banyak kebutuhan penggunaan dokumen seperti foto diri, KTP, dan foto tanda tangan yang tidak dapat dilakukan oleh tunanetra. Tidak hanya itu, sekedar seperti captcha yang berbeda gambar juga tidak bisa diselesaikan oleh tunanetra. Selanjutnya, kami menelusuri dua jenis journey, online dan offline, dengan skenario sebagai berikut. Dengan aktivitas harian yang padat dan mobilitas yang tinggi, Agus ingin membuka rekening bank secara praktis dan cepat tanpa mengganggu aktivitasnya. Pada journey offline, user yang ingin membuka rekening harus datang langsung ke bank, mengambil dan menunggu panggilan nomor antrian, datang ke CS, baru memulai pendaftaran yang terdiri dari beberapa tahap, termasuk pertemuan dokumen dan penandatanganan dokumen. Sedangkan pada journey online, user dapat langsung membuka website bank untuk mendaftar. Dengan dokumen yang dibutuhkan, user dapat memulai proses pendaftaran hingga verifikasi pendaftaran dan mendapatkan account approval untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Selanjutnya, kami menelusuri user flow pada pembukaan rekening bank BTN yang mencakup alur berikut. Yang pertama, user diharuskan untuk mengisi OTP email dan nomor HP yang telah dikirimkan. Kemudian, user harus menyetujui syarat dan ketentuan. Selanjutnya, user mengisi form data diri personal dan mereview keseluruhan data yang telah diisi. Selanjutnya, merupakan proses verifikasi data menggunakan video call atau terdapat juga pilihan untuk datang ke outlet. Yang terakhir, user akan mendapatkan akun approval dan akun bank berhasil dibuat. Sementara itu, kami menemukan critical issues berdasarkan evaluasi bangunan wave, evaluasi heuristik, screen review test, dan keyboard accessibility test pada user flow. Yang pertama adalah input autoplayable, yaitu kita tidak bisa mengambil foto dan menguploadnya. Yang kedua adalah inaccessibility of captcha, yaitu user tidak bisa mengisi captcha hingga tidak bisa melanjutkan proses registrasi. Yang ketiga adalah not enough time, yaitu timer pengisian OTP yang terlalu singkat. Selanjutnya keyboard fokus, yaitu saat membuka modal, keyboard fokus masih pada halaman belakang dan bukan pada modal, sehingga user tidak bisa mengoperasikan pada modal atau kesulitan mengoperasikan pada modal. Selanjutnya adalah label yang terdapat missing label untuk form, captcha, dan dropdown. Yang terakhir adalah masalah kontras, yaitu masalah pada kontras warna antara tulisan dan background. Selanjutnya terdapat beberapa desain halaman yang telah kami perbaiki. Yang pertama adalah pada desain halaman input captcha yang di sini mengacu pada UCAG 2.2 dan sukses kriterion 1.1.1 yaitu non-text content. Kami meneliti beberapa jenis captcha sebagai pengganti captcha yang sebelumnya yang kurang aksesibel. Captcha yang kami pilih akhirnya menggunakan versi Google Captcha, versi terbaru captcha yang diklaim sebagai versi terbaik, dan mengidentifikasi gerakan mouse untuk membedakan manusia dan robot. Google Captcha ini bekerja dengan baik pada screen reader seperti Chrome Fox, JAWS, NDA, dan VoiceOver pada macOS.
Selanjutnya, halaman desain yang kami perbaiki adalah halaman upload foto dan dokumen. Kami mengacu kepada petunjuk teknis operasional atau PTO untuk pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas. Pengunggahan foto-foto dokumen merupakan critical issues yang kami temukan menghambat juri pembukaan rekening lain. Kami mencoba mengganti proses pengunggahan dokumen melalui verifikasi online secara video call dengan CS yang sejatinya memiliki fungsi yang sama dengan verifikasi pengunggahan foto-foto dokumen. Pada verifikasi diri secara sinkronus dengan CS, pengguna diharuskan menyiapkan dokumen data diri yang telah diinformasikan sebelumnya kepada pengguna. Selanjutnya, halaman desain yang kami perbaiki adalah pada halaman atau pada fitur batas waktu penyelesaian OTP yang mengacu kepada WCAG.2, yaitu enough time. Menurut guideline WCAG.2, pengguna penyandang disabilitas membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas daripada mayoritas pengguna. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons secara fisik atau untuk membaca sesuatu, atau mungkin memiliki penglihatan yang lemah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan sesuatu atau membacanya, atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk menulis konten melalui teknologi asistif. Kami mengubah sesi waktu OTP yang tadinya hanya 2 menit menjadi 10 menit. Pembelian waktu 10 menit berdasarkan diskusi dengan teman desa dan riset kami terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan OTP oleh perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. Selanjutnya, yaitu pada model session timeout yang mengacu kepada WCAG.2 dan sukses kriteria 2.1 yaitu timing adjustable. Kami mengubah waktu authentication atau session timeout jadi 10 menit dan memberikan opsi kepada pengguna untuk melanjutkan, yaitu atau memperpanjang sesi atau menyelesaikan sesi. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan kata scriptnya WCAG 2.1 yaitu timing adjustable. Selanjutnya, akan dilakukan demonstrasi kepada website yang telah kami desain oleh teman kami. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemokan peralatan yang sudah kami buat. Di sini kita sekarang berada di halaman homepage untuk membuat registrasi akun bank di akun BTN. Di sini saya akan mendemokan prototipe dengan keyboard fokus, jadi kita nggak akan menggunakan keyboard sama sekali. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dalam button buka rekening baru, enter. Di sini akan muncul modal, kita pilih buka rekening BTN. Oke, di sini kita menambahkan screen baru untuk menanyakan apakah user ini disabilitas atau tidak. Kita pilih ya, lanjutkan. Lalu di sini kita memberikan pilihan kepada nasabah yang disabilitas untuk memilih disabilitas apa yang mereka miliki. Di sini kita milih disabilitas netra, lalu kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita dibawa ke halaman untuk memilih jenis tabungan. Ini tabungan kita miliki saat ini yang satu, tabungan BTN Jakarta. Di sini diberikan sedikit informasi. Kita lanjut saja. Di sini kita diwajibkan untuk membaca syarat daftar umum pembukaan rekening online Bank Negara. Kita baca. Setelah dibaca, di sini ada checkbox untuk memilih saya dalam baca. Lalu juga ada captcha di sini untuk alasan security. Kita enter. Karena kita tidak menggunakan trackpad, jadi browser membaca sebagai robot. Jadi kita harus menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh HP tersebut. Lalu kita verify, kita tunggu. Oke. Lalu di sini kita masukkan nomor handphone. Setelah itu untuk pemesanan OTP yang sudah dikirimkan ke nomor telepon tersebut. Setelah itu kita masukkan email. Oke, sudah dikirim. Lalu masukkan juga OTP yang sudah dikirim ke email tersebut. Nextnya di sini kita masukkan NIK. Di sini sudah disiapkan beberapa data. Jadi
ini sudah disiapkan data, jadi kita bisa langsung untuk next ke hal selanjutnya. Di sini juga sudah ada data pendapatan, di sini juga sudah disiapkan data. Kita go through menggunakan ini. Lanjut, lalu ada registrasi channel. Di sini kita memilih mobile banking atau internet banking, lalu SMS notifikasi, terus lalu pilih kantor ATM terdekat, kartu ATM. Lanjut, di sini kita akan dibawa ke halaman review. Jadi beberapa data di belakang itu, di belakang tadi akan kita review di sini, apakah sudah cocok atau belum. Jika belum, kita bisa ubah data. Kalau sudah oke, kita bisa langsung kita lanjut. Kita sudah yakin, ya kan? Oke, di sini kita dipilih, disuruh memilih untuk kita langsung video call atau saya melakukan nanti. Jika saya melakukan nanti, kita akan memilih tanggal di sini, lalu waktunya kapan. Kalau video call juga cukup saja. Sorry. Lanjut, lalu kita disuruh siapkan komunikasi kebutuhan, masukkan KTP sama NPWP jika ada. Lanjutkan lagi. Di sini kita akan dibawa ke halaman waiting room, semacam waiting room itu untuk menunggu konfirmasi dari pihak BTN. Di sini karena kita hanya pelanggan saja, jadi kita akan langsung skip saja dengan button lanjutkan yang sudah disiapkan oleh tim kami. Setelah lanjutkan ini, proses pembukaan rekening selesai dan akan mendapatkan email atau WhatsApp ke nomor telepon yang sudah ada tersebut. Itu saja mungkin protokol yang sudah kami buat. Mungkin kita kembalikan ke teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi itu merupakan demonstrasi alur dari onboarding sudah selesai. Selanjutnya, kami telah mengetes hasil pesan menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama remote asynchronous testing, kemudian yang kedua adalah usability heuristic evaluation, dan yang ketiga usability testing CFDA, dan yang keempat usability testing using method. Pengetesan dilakukan remote secara asinkronus dengan dikabelkan memakai Skype yang memakai plugin web pada browser. Hasil tes menunjukkan bahwa critical issues yang diangkat telah berhasil diatasi semua, dan pengguna dapat menavigasikan jaringan dengan matang tanpa hambatan pada keseluruhan kondisi yang berarti. Yang selanjutnya di sini merupakan hasil audit menggunakan plugin web, di mana disebutkan bahwa kami telah berhasil menyelesaikan error dan juga error dan alert pada halaman ditampilkan di sebelum sudah. Selanjutnya ini juga pada halaman lain, kami telah berhasil menyelesaikan dan selanjutnya lagi pada halaman lainnya lagi. Dari 25 Maret kami berhasil menunjukkan menjadi 0 sehingga kami berhasil memperbaiki fasilitas di halaman ini. Kami berusaha melibatkan semua disabilitas secara aktif dalam diskusi percakapan solusi. Berdasarkan pengalaman pengguna, kami melakukan perbandingan untuk memperbaiki halaman pengguna. Sebenarnya tidak untuk implementasikan secara teknis. Namun, terdapat beberapa non teknis yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Berdasarkan waktu, sehingga kami hanya mengambil beberapa prioritasnya dan permasalahan yang kritikal untuk diperbaiki. Selanjutnya, berikut ini referensi yang kami gunakan. Baik, jadi untuk tugas akhir dari project ini dipersembahkan oleh saya sendiri sebagai researcher, kemudian oleh Iqbal sebagai developer, dan Jessica Intan sebagai brand designer, dan Richard Fiander sebagai brand designer. Mentor kami yaitu Julie dan Mas Chris. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk sebagai inovasi web accessibility yang lebih bermanfaat untuk teman-teman ke depan. Terima kasih.